Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita jumpa lagi Selasa 6 Januari 2026 dalam program Renungan Harian Keluarga dari channel YouTube Geme Maranatha Paslatan. Mari kita mengisi hari baik ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mengawali perenungan harian keluarga saat ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di hari yang baik yang Engkau anugerahkan bagi kami menaikkan syukur, pujian, dan terima kasih karena sungguh kami merasakan berkat-Mu Tuhan. Melandasi perjalanan kehidupan kami hari ini, hari-hari selanjutnya. Kami rindu untuk dibekali lagi dengan kebenaran firman-Mu. Maka terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman Tuhan. Ampun kami dari salah dan dosa, bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan demikian. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Demikian firman, mari merenungkan dengan tema Tuhan Allah murka pada orang-orang durhaka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, konsekuensi dari hidup dalam dosa selalu mendatangkan kerugian yang besar dalam hidup seseorang. Konsekuensi yang merugikan ini terjadi juga bila seseorang hidup dalam pergaulan yang salah, di mana pergaulan tersebut menjadikan dosa sebagai gaya hidup setiap hari. Firman Tuhan mengingatkan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, itulah sebabnya sangat penting untuk menjaga langkah-langkah hidup kita sebagai orang percaya, juga menjaga dengan siapa kita bergaul. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini memperingatkan orang-orang yang hidup dalam dosa percabulan, kecemaran, dan keserakahan bahwa mereka tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Perilaku seperti ini tidak sesuai dengan identitas orang Kristen. Dosa keserakahan ditekankan sebagai dosa penyembahan berhala. Kita bisa bandingkan Kolose 3 ayat 5. Nah, inti dari keserakahan adalah pemenuhan hasrat di dalam diri. Hal ini menunjukkan kesamaan saat seseorang kafir menyembah dewanya, di mana ia mengharapkan semua hasrat yang dimintanya dari berhala itu agar terpenuhi. Sayang sekali bahwa ada orang-orang yang berusaha meyakinkan jemaat Kristen bahwa gaya hidup berdosa yang dijalani tidak akan mendapat hukuman. Guru-guru palsu ini nyata pada orang-orang Kristen libertini yang merayakan kebebasan dalam dosa, dan juga pada pengajar-pengajar gnostik yang hanya menekankan segi rohani manusia sehingga boleh menikmati dosa dalam tubuh. Pada orang-orang seperti inilah murka Tuhan Allah dinyatakan, yakni mereka yang disebut penulis sebagai orang-orang durhaka. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen, kita harus menyadari dampak dari mendengar dan meyakini ajaran yang salah. Hidup dalam kebebasan dosa dan penuh pemuasan hawa nafsu hanya akan mendatangkan kerugian besar dalam hidup pribadi dan keluarga kita. Pada akhirnya, hidup yang demikian tanpa kesadaran untuk bertobat mendatangkan murka Tuhan Allah dalam hidup kita. Nah, marilah kita selalu waspada terhadap godaan-godaan duniawi sambil mengupayakan hidup sesuai dengan ajarannya, agar murka Tuhan Allah tidak berlaku dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Tuhan menolong kita dalam menampaki hari ini untuk selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah Engkau. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami
untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, sebab ketika kami menjalani kehidupan ini tanpa tuntunan Tuhan, tanpa berpegang pada firman Tuhan, kami mudah tersesat dan salah jalan, bahkan cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Maka kiranya firman-Mu termeterai di hati dan pikiran kami, mengubahkan kami dari perilaku kehidupan yang tidak berkenan kepada kehidupan yang senantiasa hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, di mana ketika kami juga hidup taat setia, maka kami senantiasa melakukan hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Maka ketika kami ada dalam perjuangan iman ini, tuntunlah kami dalam kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan godaan kehidupan, godaan iman ini. Dan keluarga kami, pribadi, suami, istri, anak, orang tua, mau hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan di persekutuan jemaat dan masyarakat pun, kami senantiasa mau hidup bergaul dengan baik menurut kaidah-kaidah firman Tuhan. Kami mampu menangkal hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan ini, terlebih lagi ketika ada godaan-godaan pengajar-pengajar palsu yang menyatakan tentang bagaimana hidup dalam dosa diberkati. Tetapi kami diingatkan dengan firman bahwa hidup dalam dosa adalah hukuman. Karena itu, kami menjauhkan kehidupan dari dosa dan mau hidup berkenan di hadapan Tuhan di tahun yang baru ini. Terpujilah Engkau Tuhan, berdoa selalu, berkati hamba-hamba pelayan-Mu yang memberi diri dalam kerja pelayanan. Badan pekerja, majelis jemaat, komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, kostor pegawai tim multimedia, bahkan pelayan khusus diaken, penatua, guru agama, pendeta, dan sekeluarga ada dalam pemberkatan, penyertaan, dan tuntunan Tuhan. Demikian bangsa dan negara kami pun diberkati oleh Tuhan, anugerahkan keamanan, ketentraman, berkat-berkat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab itu pemerintah diberkati dalam tugas dan tanggung jawab mereka, TNI Polri, semua diberkati oleh Tuhan. Baik juga demikian Engkau berkati para pemimpin gereja-Mu, ya Tuhan, ada di muka bumi ini, secara khusus gereja Masihi Injili di Minahasa, diberkati baik di jemaat-jemaat, di wilayah-wilayah, maupun di sinode. Tetaplah diberkati disertai oleh Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan sepanjang kehidupan kami mohon Engkau tuntun dan sertai. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, termasuk mereka yang bersyukur atas berbagai hal, biarlah sukacita ada di dalam Tuhan. Tapi yang bergumul entah sakit, atau apapun yang membuat mereka harus bergumul, dikuatkan iman percaya mereka. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini. Jangan lupa juga ketika bekerja andalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.